Itu al-ghulu. Ya, berlebihan itu. Berlebihan di dalam akidah. Nah, ijtira kepada Allahnya yaitu dia mengaku bagian dari Allah. Fakih Muqaddam itu dalam kitab Syarhul Ainiyah ya. Okay. Syarhul Ainiyah itu mengatakan ketika disampaikan kepadanya firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati itu setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dia mengatakan, mali nafsun, saya nggak bernyawa. Loh, dia mengaku nggak bernyawa tapi kok mati gitu loh. Nggak bernyawa tapi hidup. Ini apa, zombie atau gimana itu? Kan itu. Nah, kemudian ketika sampaikan lagi, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu akan hancur binasa. Wa ma ana 'alaiha. Saya tidak ada di dunia. Fakih Muqaddam yang bilang itu. Iya. Nah, terus kalau dia nggak ada di dunia, dia di mana adanya gitu loh. Kan gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan hancur binasa illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Dia mengatakan, wa ana min nuri wajhihi. Saya itu bagian dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tahu bahwasanya semua yang ada di alam dunia ini bagian dari nurnya Nabi Muhammad. Dan nurnya Nabi Muhammad itu bagian dari nurnya Allah. Nah, kita semua ini dari zaman Adam sampai sekarang, baik dari kalangan para ulama khususnya ataupun para nabi, itu ketika mau usul kepada Allah itu melewati kanjeng Nabi. Lah Fakih Muqaddam nggak perlu Nabi Muhammad langsung. Gitu. Itu nanti dijelaskan kan? Dijelaskan Dan penjelasannya lengkap, Mas Rifki. Ya. Nah, dari sini Mas Rifki, setelah kami membaca bahwa pokok nasab mereka itu tidak tersambung kepada Ahmad bin Isa. Nah, terus kemudian hurufat mereka itu yang ada kemiripan dengan tokoh kontroversi di zaman dahulu abad ketiga atau abad kedua. Nah, dari sinilah kami minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji lebih dalam lagi. Melalui istikharah kemudian kami alhamdulillah menangkap syair Ali As-Sakron yang ada dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiko. Nah, jadi pintunya dari mereka ya. Pintunya. Iya. Jadi bunyi syairnya begini. Wa biwalidihi maimun ubaidun. Nah, di sini kami berijtihad. Siapa Maimun? Maimun, ya. Iya, siapakah Maimun ini? Nah, kan katanya mereka itu sifat. Kalau sifat dari atas nggak pernah menyebut sifat. Nah, karena syair yang pertama. Bentar ya, saya potong dulu. Dari atas tuh maksudnya gimana ya? Dari bednya. Dari bait sebelumnya. Ya, dari konstruksi kalimat-kalimat sebelumnya ya. Betul. Pertama itu wa biwalidihi sufiyu aliyun. Dan dengan bapaknya, ini ada domir kembali ke sebelumnya ataupun nanti dibantah oleh mereka. Jadi siapa as-sufi yang bergelar sufi? Ali. Nah, di sini masih belum disebut gelar nasabnya. Kemudian di bait selanjutnya wa biwalidihi al-alawiyun. Nah, di sini baru gelar nasab mereka yang akan nanti dipakai oleh anak cucu mereka ialah al-alawi. Al-alawi. Iya. Dan faktanya sampai sekarang pakai Probito Alawi ya. Iya. Ini fakta. Nah, dari ini sudah ada bukti. Nah, terus kemudian selanjutnya wa biwalidihi al-maimunu ubaidun. Nah, di sini sama. Ini gelar leluhur mereka ke atas ya, sampai ke Al-Maimun. Nah, dari sini baru kami pakai metode kaidah mantik. Ya, kaidah mantik itu kalau dalil itu ada dua. Dilalah lafdiyah dan dilalah non lafdiyah atau ghair lafdiyah. Bahasa tradisional seperti itu. Dari dilalah lafdiyah ini apa? Nah, kita harus memahami definisi dilalah dulu. Fahmu amri min amri. Memahami arti dari sebuah lafaz. Ya, kan pasti kita ngaji itu ya tidak lengkap dengan artinya. Nah, lafaznya. Nah, di sini kami bagaimana memahami lafaz al-maimun itu sebagai irzatnya.
Dari sini kita butuh korenah yang valid dari kitab-kitab sejarah. Oleh karena itu sudah ada 5 kitab sejarah yang menjadi sumber kami untuk menetapkan bahwa Al-Maimun yang disebut di syair Asyakron itu adalah Zat. Zat itu maksudnya adalah Orang. Iya. Iya. Bukan sifat. Bukan sifat. Iya, orang. Nah, kemarin kami dibantah oleh kurcaci Mbak Alawi yang sudah kebingungan. Sebut aja namanya ya, enggak apa-apa. Ya, Zaini lah. Zaini, ya. Zaini, Rumil, mereka sudah kelimpungan sekarang. Jadi Zaini itu memaksakan hendak untuk menetapkan sebuah nasab dengan kaidah nahwu. Padahal ini kan ya. Di kalimat setelahnya ya, setelahnya wabillahi wal malimun itu kan wabi Ahmad al-Masyhur itu. Wabi Ahmad al-Masyhur abihi. Berarti kan al-Masyhur ini kan juga bukan sifat toh. Iya. Itu marga toh? Gelar. Lah iya gelar. Al-Masyhur toh. Yang terkenal yang terkenal. Jadi kami kumpulkan, kami kantongi semua, kemudian kami susun setelah 2 kitab ini kita nanti. Iya. Bentar. Ini berarti nanti kitab yang lain lagi. Iya. Berarti 3 ya? Iya. Enggak, ini 2. Pertama dua. Yang sekarang ini. Baru yang selanjutnya itu yang Tentang Maimun itu. Iya. Khusus Maimun. Khusus Ya, Maimun. khusus. Kasihan kami ingin membantu Mbak Alawi yang sampai saat ini belum menemukan bapaknya yang sungguhnya. Oleh karena itu kami bantu. Mbak Alawi, inilah bapak kamu. Iya. Itu kan ada ya, bentar, mohon maaf. Kan di narasi-narasi di medsos itu kan, ya kalau Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, terus anaknya siapa? Nah ini jawabannya kan? Ini jawabannya. Ini jawabannya. Sayang sekali kalau difiktifkan. Iya. Dan ini tidak akan pernah terjawab sampai kapanpun kalau Ubaidillah itu difiktifkan. Dan yang paling menarik ya, setelah kami mendalami itu di kitab Al-Farqu Bainal Firaq, terus Al-Bidayah wan Nihayah, memang mempunyai kemiripan antara Ubaid yang dulu dengan Ubaid pengkol nasab mereka. Yang dulu itu siapa ya? Yang bin Maimun itu. Bin Maimun. Iya. Oh iya. Ya kan Ubaid yang sekarang kan sama mereka disebut anaknya Ahmad. Iya. Sedangkan Ubaid yang dulu kan bin Maimun. Iya, Jelas, iya. Jadi bedanya Ubaid yang sekarang dengan Ubaid yang dulu itu. Tapi mempunyai kesamaan nama. Jadi Ubaid Al-Maimun itu atau Abdullah Al-Maimun punya nama 2. Ubaidillah dengan Abdullah. Iya. Ubaid yang sekarang yang katanya anaknya Ahmad bin Isa sama. Punya nama Ubaidillah dan Abdullah. Dan Abdullah sama. Dan yang Ubaid Maimun itu redaksinya punya nama lain itu juga tertulis. Tertulis. Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi itu gelarnya mereka. Ketika mereka mendirikan dinasti Fatimiyah, itu mereka menggunakan gelar nama itu. Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Al-Habib. Ya, dalam satu riwayat Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Jadi juga ulama sejarah itu beda pendapat bahwa dinasti Fatimiyah itu ada yang menyebutkan adalah Ubaidillah atau Abdullah bin Maimun. Terus ada yang menyebutkan adalah Ubaid bin Muhammad Al-Habib. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari perbedaan pendiri dinasti Fatimiyun itu, ada yang bilang di akhir abad ke-1, ada yang bilang di pertengahan abad kedua, dan ada yang bilang di awal abad ketiga. Nah, ini perbedaan pendapat, nanti saya komparasikan dulu antara pendapat yang satu dan yang lainnya. Nah, mungkin mungkin saya kesimpulan sementara. Mungkin ini pendiri awal, muassis. Iya. Terus yang abad ketiga itu adalah penerusnya. Dari muassis itu sebelum kemudian dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang atas saran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti, mohon maaf. Berarti ada Ubaid 1, Ubaid 2. Iya. Ada Ubaid 1, ada Ubaid 2, ada yang pendapat Ubaid itu ya bin Maimun itu gitu. Makanya di Ubaid 2 itu kemudian dinasti Al-Fatimiyah itu dirubah. Al-Ubaidiyah, Ar-Rafidiyah. Nah, yang berubah bukan mereka, tapi ulama-ulama sesama. Ya. Karena akidahnya Ubaid itu yang menyimpang. Iya. Yang membunuh siapapun yang tidak sepaham dengan mereka.
saya sudah menulis satu biar gak terlalu panjang. Dari siapa yang dibunuh oleh Ubaid itu? Karena tidak sependapat dengan saya. Nah, nanti di dalam kitabnya akan saya tulis. Jadi kalau dalam konteks hari ini, kalau Habib itu tidak stop, tidak dibasmi, terus mereka berhasil berkuasa, maka yang tidak sependapat dengan mereka pasti dibunuh gitu. Sebagaimana sudah terjadi presiden di zaman-zaman sebelumnya. Ya, kan kemarin kan sudah ada buktinya, Gus. Yo, iya. Iya, katanya si imam itu. Ya. Ada yang mau mendirikan laskar, matiin katanya. Itu. Itu nanggapi saya, tapi nggak berani nyebut saya. Karena sekali nyebut nama saya, dia terbakar. Kan? Jadi kalau orang awam, Karena saya punya darah batu ampar. suruh matiin, berarti kan suruh bunuh, Gus. Iya. Iya. Itu sudah ada tanda-tanda sudah. Jadi Masuk kan, yang di Karawang. ya, jadi kan Gus, apa namanya, kita itu kan selain melihat historical sejarah dari nama yang dikenal, yaitu Ubaidillah itu kan, dan mereka itu dikenal dengan Bani Ubaid kan, karena ini pengakuan As-Sakhalun sendiri dalam Al-Burq Al-Musiqa itu mereka mengakui wa hakadha huwa huna Ubaidu, ya, wa huwa al-ma'rufu bi ahli Hadramut al-musattaru fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim. Nah, ini kan pengakuan As-Sakhalun sendiri. Demikianlah kami dikenal oleh penduduk Hadramut itu sebagai Bani Ubaid, yang tertulis di kitab-kitab mereka dan menyebar di dalam silsilah nasab mereka Bani Ubaid. Bukan Bani Alawi ya. Bukan, Bani Alawi itu kan untuk keturunannya. Iya. Setelah As-Sakhalun menulis ini kan. Iya. Nah, sebelumnya mereka dikenal dengan Bani Ubaid gitu loh. Nah, dalam historical sejarah yang ada, Bani Ubaid ini siapa? Bani Ubaid ini adalah pendiri dinasti Fatimiyah. Ataupun Ubaid yang Ba'alawi ini itu tidak ada historical sejarahnya sama sekali. Nah, kemudian dari Khilafah Athariyah Ya, Khilafah Athariyah. dari kitab Rosail Firman Nasab itu ada beberapa metode dalam menetapkan nasab, di antaranya yang ketujuh kalau nggak salah itu adalah metode Khilafah. Khilafah itu dibagi dua, Gus. Ada Khilafah Basyariah, ada Khilafah Athariyah. Khilafah Basyariah itu kan melihat keserupaan ciri fisik. Itu nggak mungkin kan? Ya. Karena jaraknya jauh antara Nabi dengan kita jauh. Tapi Khilafah Athariyah ini melihat keserupaan sifat, watak, karakter, fikroh, dan harokahnya. Gitu. Nah, ternyata Ba'alawi yang ada sekarang ini itu karakternya, fikroh, dan harokahnya itu mirip dengan kelompok Ubaidiyin, Ar-Rafidiyin itu. Gitu. Dinasti Fatimiyah. Fatimiyah. Gitu. Nah, awalnya kan beliau nyampaikan ke saya waktu saya ke Madura kan, saya pulang kampung ke Madura, kemudian saya sowan kepada beliau di pesantren beliau Kota Ampar. Beliau cerita, Gus, saya itu sudah curiga, jangan-jangan Ba'alawi ini adalah keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib Fatimiyah. Saya bilang sama beliau, saya nggak berani ya, sebelum ada korinah, data pendukung. Nah, kemudian saya Mazen bilang juga, Gus, itu saya percaya 100% Gus. Nah, gitu. Gak berani saya. Artinya saya disuruh speak up gitu loh. Saya nggak berani kalau nggak ada datanya. Nah, akhirnya saya pulang, saya istiqomah kan, live TikTok itu kan, sama teman-teman. Terus saya ngomong, ayo teliti yuk ini yuk gini. Nah, teman-teman tuh ikut ngasih data ini Gus, ini Gus, coba baca Gus. Kayaknya ada indikasi nih ya. Baca-baca. Nah, setelah saya yakin di situ, saya kabarkan kepada beliau, termasuk kepada saya Mazeng. Akhirnya beliau, Gus, malam ini juga saya berangkat ke Jogja. Kalau saya penasaran, saya terobati. Pertanyaan sudah ada jawabannya. Iya, tapi melalui apa kan gitu? Iya, betul. Ya, melalui syairnya itu. Iya. Biar bukan kami yang menunjukkan sebenarnya, mereka. Kami hanya membantu Mereka menemukan ayahnya yang hilang. Lah mau nyampe itu subuh, Gus. Nyampe di rumah subuh. Padahal saya sudah live itu kan semalam kan. Waktunya saya tidur habis sholat subuh kan. Beliau datang, Pak. Ini Ki Ja'far datang ini. Saya lihat jendela, wah bener kan bilang gitu datang. Udah. Saya bilang sama istri kan, siapin ini nih kopi-kopi nih. Beliau datang nih.
Kang Kiai, ngopi dulu istirahat Kiai. Nggak usah istirahat Gus, ambil laptopnya duduk, tulis sekarang. Aduh, seharian saya nggak tidur itu. Ponakan harus rela dibaca. Saya bilang begini, Paman, yang bermasalah ini Bang Alawi kok saya diganggu tidur. Ini demi membantu mereka menemukan ayahnya. Berarti sayang banget sama Pak Alwi ya. Ponakannya Mbak Alawi, Gus. Ponakannya kandung beliau. Iya. Ada juga enggak nanti bantahan tentang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Sudah ditulis, sudah ada. Oh, tidak ada. Dengan dalilnya Iya. sudah. Gitu. Itu kan selalu diulang-ulang Iya. mana-mana. Mencari benar. Justru yang saya katakan tadi, penyelewengan data juga pengkhianatan ilmiah ya. Karena beliau itu mengutip kalimat itu. Tidak ditulis pada semua kitab itu bukan berarti tidak ada. Walaupun si penulis kitab itu meyakini akan ketidakadaan orang yang tidak dia tulis. Kecuali kalau semua kitab yang muktabar di dalam disiplin ilmu nasab tidak satu pun menulis nama itu, berarti memang tidak ada orangnya. Gitu. Nah, itunya dipotong. Dipotong lagi. Sekarang kalau kajian Ubaid bin Maimun itu sudah terbit, berarti mereka tidak berani lagi berbicara. Tidak ditulis itu berarti tidak ada. Ada tulisannya. Tapi bukan ke Ahmad. Ke Al-Maimun. Bukan tidak ada. Ya, ada. Ada tulisannya. Dan kejahatan ilmiah yang kedua itu, katanya Fakhruddin Razi itu menyebut putranya Ahmad bin Isa itu 3 orang, Muhammad, Ali dan Husain, itu nggak punya rujukan. Nah, padahal setelah kita telah aja ya, ada kitab rujukannya Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba dalam kitabnya Muntakhiratut Talibiyah di abad ke-5. Itu sudah ditulis juga di bantahan. Beliau mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, persis seperti apa yang disampaikan Fakhruddin Ar-Razi. Berarti Fakhruddin Ar-Razi itu mengutip daripada Muntaqilah. Terus diantaranya itu ketika mereka mengkantar bahwa Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah kitab bermasalah. Terus namanya Bahrul Ansab ya? Iya, namanya Bahrul Ansab yang ditemukan oleh utusan mereka Rumi Abbas itu yang di Madinah. Utusan atau budak? Kurcaci. Yang ditemukan di Museum Madinah katanya dengan nomor loker yang sama tapi namanya beda, Bahrul Ansab yang di sana. Kami bertiga telepon ke Imad langsung. Iya. Ini gimana Kiai? Ya, karena kami nggak tahu memang nggak pernah ke Museum Madinah kan. Apakah betul di Museum Madinah itu ada kitab yang sama dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah dengan nomor loker yang sama namun beda nama. Terus Imad menjelaskan kepada kami, iya karena yang itu belum jelas namanya. Jadi setiap ilmu nasab yang belum jelas namanya, kitab nasab ya, yang belum jelas namanya, maka para an-nasabah, ulama nasab itu memberi nama Bahrul Ansab, lautan nasab. Iya. Semua kitab nasab yang belum jelas namanya oleh para an-nasab, ulama nasab diberi nama Bahrul Ansab seperti itu. Berarti kan gini aja ya. Mereka menuduh Kiai Imad tidak paham tentang kaidah-kaidah nasab, ya kan? Justru itu malah menjelaskan mereka lah yang tidak paham istilah ilmu nasab. Ya jelas Gus. Ya kan? Kan mereka ingin menetapkan nasab mereka dengan menggunakan kaidah suhra wal istifadah. Tapi suhra wal istifadahnya mereka itu teman-teman tidak memenuhi syarat yang 4 yang ditentukan. Oleh karena itu Wafi selalu berbicara ini bukan turuk tapi ini bukan surut, ini bukan surut tapi ini turut. Katanya Wafi paham kaidah Ilmu nasab. bukan paham kaidah ilmu usul. Usul ya. Bidangnya di pondoknya katanya. Tapi dia tidak paham likulli turukin syurut. Iya. Dalam setiap turuk jalan itu pasti ada syaratnya. Makanya surah istifadah penuhi dulu syarat yang 4 itu. Iya. Begitu Gus. Betul. Iya. Jadi intinya tuh gini Gus. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab.
Ya. Semua kitab nasab itu disebut bahrul ansab dalam istilah ilmu nasab. Seperti fikih ya. Fikih. Mau kitab Sulam Tauf, mau kitab apa namanya? Fathul Qorib, atau kitab Muhadzab, atau kitab apa namanya? Fathul Mu'in, itu kan semuanya disebut kitab fikih. Kalau kitab nasab, semuanya itu disebut bahrul ansab. Nah, makanya itu kan bahrul ansab al-musamma bisyajaratil mubarakah. Ini kitab bahrul ansab yang diberi nama syajarah mubarakah. Mereka tuh tidak paham. Seakan-akan kalau seumpamanya mereka paham ya, berarti ini kan kejahatan ilmiah. Mau membodohi umat, seakan-akan ini bukan syajarah mubarakah namanya, ini bahrul ansab ini. Gitu. Dan itu dilakukan secara sengaja. Sengaja. Karena tertulis di kitabnya. Dan memang tidak paham, memang apa atau pura-pura tidak paham ketika Iman itu menuntut kitab sezaman. Iya, itu dijawab tidak ilmiah, menjiprak kokoh orientalis, padahal ini bagian dari kaidah nasab. Jadi ketika gagal dari jalan suruh istifadah, ayo pindah deh Ke kaidah yang kedua. ke kaidah yang kedua gitu. Apa kitab sezaman? Kitab sezaman, bayinat as-sajidat itu. Iya. Kejelasannya kan itu ya, Kutubun Nasabin al-Abdan. Al-Abdal gitu. Karena dari Kiafa sudah melenceng dari durian Nabi. Masa durian Nabi keluar dari jabatan atau dari kekuasaan. Itu kan melenceng, Gus. Masa dawir. Jadi ikrarul qabila juga mereka gagal. Gagal. Ikrarul qabila di antara kaidah nasab itu. Karena qabilah keturunan Ali Sayyid Ahmad bin Isa dari jalur Ali. dari Darul Ali itu menolak mereka. Termasuk As-Suyuful Al-Mujriyah tadi. Suyuful Mujliyah itu kan salah satu di antara pengurus nakobahnya itu kan keluarga Al-Qabiji. Keluarga Al-Qabiji itu juga kita tuliskan dalam kitab dalam buku tersebut ya, bahwasanya keluarga Al-Qabiji menyatakan kakeknya yang bernama Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, tapi hijrahnya ke Indunus. Indunus ini mana? Indunus ini adalah sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Sind, daerah perbatasan Pakistan India, Gus. Gitu. Nah, kemudian kembali ke Basrah, wafat di Basrah. Dan makamnya itu ada di Najaf. Ahmad bin Isa itu ditetapkan sudah ratusan tahun yang lalu. Sementara makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu kan baru 300 tahun yang lalu mereka ngomong gitu. Dan itu pun ditemukan bukan berdasarkan alamatul wadihat, tapi bisyubuhat. Kenapa syubuhat? Karena ronsen makam. Iya, itu. Dan dipraktekin di Indonesia. Nah, itu. Kuburan palsu. Dan ada kitab, Gus, namanya kitab Kuburiyah. Itu ditulis oleh orang Yaman. Yaman Balawi atau Yaman, orang Yaman, sejarawan Yaman. Bahwasanya Bani Ubaid ini memang orang yang suka membuat kuburan dan menghias kuburan. Gimana? Menarik. Udah apa ya, dibuka. Monggo. Dalam kitab Al-Kuburiyah itu salah satu referensi yang kami jadikan acuan untuk meneliti Ahmad bin Isa Ubaidillah itu. Dikatakan Bani Ubaid itu ya adalah orang-orang yang biasa suka membuat makam dan menghias kuburan. Membuat itu maksudnya makam palsu gitu? Iya. Mengada-ngada. Mengada-adakan. Iya. Membuat makam palsu dan menghias. Gitu. Nah, itu kan kiafah asariyahnya kena itu sudah. Makanya judulnya Al-Kuburiyah. Kuburan. Made in Pekalongan. Surah Istifadah. Iya. Mereka itu suka bikin kuburan palsu. Iya. Sejak dulu ya. Iya. Jadi menurut analogi saya ya asumsi saya yang insya Allah akan dikuatkan dengan koordinat itu. Nah, kenapa mereka tenggelam selama 550 tahun? Itu ngumpet. Ngumpet karena sudah dihajar oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oh iya. Nah, sekarang begini, kenapa mereka itu kok seakan-akan sangat membenci sekali kepada Syekh Abdul Qadir? Iya. Sampai mau menyaingi Syekh Abdul Qadir kan? Bukan menyaingi lagi, melangkahi. Iya, melangkahi. 10.000 derajat. Nah, itu kiafah asariyah juga itu. Bahwasanya cikal bakal Salahuddin itu menghancurkan dinasti Fatimiyah itu, Bani Ubaid itu, karena perintah dari Syekh Abdul Qadir. Gitu loh. Makanya di sini membenci para kiai, anak cucu Wali Songo.
yang keturunan Syaikhul Qadir Jailani. Satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamar lebih utama daripada 70 kiai yang ahli. Ini istimbatnya dari mana? Di hadis nggak ada, di Al-Quran nggak ada, ya makalah ulama juga nggak ada, ya dalil mereka yang bikin sendiri kan. Terus katanya belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang ahli. Dan itu bukan oknum, karena si Bahar Smith sendiri ngakui saya sedang membaca kitab menjelaskan ini. Jadi itu memang ajaran. Itu bukan oknum. Itu ada kitabnya, Gus. Minhajus Sawi. Kemudian di kitab lain juga ada bahwasanya selain Ba'alawi itu hayawan. Itu juga kita tulis dalam buku ini. Hayawan itu artinya hewan gitu ya. Berarti kan nggak dihargai. Nah, selama ini yang menyebutkan selain kelompoknya itu hewan siapa? Kalau bukan Yahudi. Makanya itu kan saya versuskan itu. Ya, Israiliyat Yahudi dengan khurafat Ba'alawi gitu. Gitu. Jadi DNA-nya mereka G itu sudah pas dengan kiafat. Oke sahabat, ini ada informasi penting. Ya, Gus Miftah memundurkan diri. Ya. Betapa besarnya hati dan jiwa beliau memberikan kesempatan kepada saya.